Baiklah sobat semuanya, salah satu perhitungan penting sebelum mendaftar P3K itu adalah kita mengetahui berapa jumlah pesaing P3K teknis maupun juga kemenak sesuai dengan instansi yang kita lamar. Dengan kita mengetahui jumlah pesaing kita, tentunya kita nanti bisa mengatur strategi ya. Yang mana di sini kita akan berbagi update informasi bagaimanakah cara untuk mengetahui jumlah pesaing untuk seleksi P3K teknis maupun juga kemenak, performasi, perkualifikasi dan juga perpenempatan untuk nanti kita mengatur strategi bagi teman-teman yang belum melakukan pendaftaran maupun juga yang sudah melakukan pendaftaran. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Pada prinsipnya untuk P3K teknis maupun juga kemenak itu sama saja. Jadi misalkan kita ambil dari untuk formasi P3K kemenak teman-teman. Ya pada sini misalkan kita itu melamar dalam jabatan yaitu ahli pertama guru akidah akhlak. Yang mana di sini untuk kualifikasi pendidikan yang diminta ini sesuai dengan yang ditampilkan ya untuk peralokasi formasi dan juga persatuan kerjanya. Nah, tentunya di sini misalkan saja di sini ijazah saya adalah S1 PAI, kemudian di sini untuk alokasi formasi ini ada 28. Kita bisa mengetahui sejak dini ketika perjalanan pendaftaran sedang berlangsung ini, kira-kira nanti antara pelamar dan juga formasi ini lebih banyak yang mana, kemudian kita bisa memetakan. Berarti dengan kondisi pelamar yang sekian untuk formasi yang sekian, itu peluang lulus kita itu seperti apa. Ya teman-teman, di sini sudah mempelajari terkait tentang pengkategorian ya untuk seleksi P3K teknis kemenak, yaitu terdiri dari 3 peserta. Yang pertama adalah dari THK 2, kemudian juga dari non ASN kemenak, kemudian juga dari pelamar lainnya. Yang mana di sini untuk masing-masing kategori itu sudah dibagi langsung untuk formasi yang bisa dilamar apa, kemudian ijazah yang dipakai itu adalah seperti apa. Termasuk juga untuk formasinya jumlahnya cukup banyak juga ya. Di sini rata-rata ada di atas 5, ada juga yang sekitar 26, 30 teman-teman. Untuk mengetahui jumlah pesaing kita dalam satu formasi jabatan kualifikasi akademik itu seperti apa, tentunya kita bisa melihat yaitu pada portal sscsnbkn.go.id. Di bagian beranda Google, di sini kita bisa ketikkan yaitu sscsnbkn.go.id, kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, selanjutnya di sini kita pantau, kita tunggu sampai portalnya terbuka. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita bisa melihatnya. Kita bisa melihat yaitu dengan cara klik di tombol bagian lowongan atau juga melihat pada bagian info lowongan yang di atas. Ini nanti akan sama saja. Nah, kita coba pakai di sini ya, yaitu lowongan P3K. Kita bisa klik di sini lowongan P3K, maka kita akan diarahkan menuju ke link yaitu data sscsnbkn.go.id SPF. Nah, berikutnya di sini kita bisa mengetikkan yaitu data-data nanti supaya akan bisa difilter. Misalkan di sini adalah jenis pengadaannya, ini adalah P3K teknis. Kemudian instansinya ini adalah karena saya mendaftarnya P3K teknis di Kemenak. Ini adalah kita bisa ketikkan yaitu Kementerian. Nah, Kementerian Agama. Nah, kita pilih. Kemudian tingkat pendidikan kita, tingkat pendidikan teman-teman apa? Apakah S1, S2 atau S3? Nah, misalkan di sini kita S1. Kita pilih, kita filter. Kemudian untuk pendidikan, tingkat pendidikan dahulu ya, ini sudah. Kemudian untuk di sini ijazahnya, misalkan ini adalah untuk S1 Pendidikan Agama Islam atau PAI. Kita bisa klik di sini. Berikutnya teman-teman bisa langsung saja klik cari. Berikutnya kita akan diarahkan di filter yaitu dari hasil untuk P3K teknis, kemudian ijazah S1 PAI untuk instansi yang sudah melamar di Kementerian Agama. Berikutnya di sini kita bisa scroll ke bawah. Nah, teman-teman bisa cari teman-teman itu melamarnya di mana. Apakah di sini ini kan sudah ada ya, yaitu apakah di Kanwil Kemenak Provinsi Nusa Tenggara, atau mungkin juga di sini
berada di IAIN ini misalkan, atau IAIN Bone dan seterusnya, maka silakan dicari, dilacak untuk datanya. Misalkan seperti contohnya seperti ini teman-teman, yaitu ini adalah untuk instansi yang dilamar adalah Kementerian Agama. Kemudian untuk jabatannya ahli pertama guru muatan lokal. Nanti untuk lokasinya ini adalah di Kanwil Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang mana yang bisa mendaftar untuk formasi jabatan ahli pertama guru muatan lokal ini adalah S1 Pendidikan Muatan Lokal, S1 Pendidikan Seni Drama, Seni Tari Musik dan lain sebagainya. Tentunya sangat banyak sekali di sini. Kemudian di sini untuk jenis formasinya adalah umum. Nah, kebutuhannya untuk formasinya, formasi yang nanti ditempatkan pada lokasi Kanwil Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini memerlukan 11 orang ya, 11 orang guru muatan lokal. Saat ini pendaftarnya ini adalah masih 9. Tentunya kalau misalkan nanti sampai selesai, sampai penutupan pendaftaran, kondisi pelamarnya ini adalah 9 seperti ini, maka nanti dapat dimungkinkan ini nanti semua bisa lulus mengisi formasi ya. Namun kita harus ingat bahwa di sini meskipun formasinya itu lebih banyak daripada pelamarnya, bisa jadi nanti tidak semuanya bisa lulus dan diangkat. Dikarenakan dalam seleksi P3K teknis ini adalah juga nanti diterapkan yang namanya passing grade. Passing grade itu berbeda-beda antara seleksi kompetensi satu dengan yang lain. Nah, untuk seleksi kompetensi itu adalah terdiri dari seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara, yang mana masing-masing sub kompetensi itu memiliki passing grade. Kalau misalkan seleksi kompetensi teknis itu lulus passing grade, namun manajerial itu nggak lulus passing grade, wawancara lulus passing grade, maka di sini kita nggak bisa lulus teman-teman. Namun kalau misalkan dari ke-9 pelamar ini nanti seluruh kompetensinya, baik itu kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara, ini lulus semua, maka dipastikan sejumlah 11 formasi nanti akan terisi oleh 9 ini. Jadi semua nanti akan bisa lulus mengisi formasi yang ada di sini. Dikarenakan jumlah pelamarnya ini adalah lebih sedikit daripada formasi. Kemudian di sini juga kita bisa mengecek juga ya untuk memetakan peluang. Misalkan di sini teman-teman untuk ijazahnya adalah S1 PAI, kemudian yang dilamar itu adalah awalnya ingin melamar di bagian yaitu untuk guru mulok. Namun di sini kalau misalkan teman-teman bisa melamar di formasi lain, misalkan di sini adalah arsiparis misalkan, inilah untuk penempatan di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendis ya. Ini adalah kita tahu kondisinya, kebutuhannya ada 5, namun sampai saat ini adalah untuk yang mendaftar ini 0 atau belum ada yang mendaftar. Maka teman-teman bisa direkomendasikan untuk memilih formasi yang pelamarnya masih sedikit. Maka nanti untuk peluang lulusnya pesaingnya itu bisa lebih sedikit juga teman-teman. Samalnya dengan di sini yaitu ahli pertama arsiparis ini juga masih 0, untuk formasinya ada 9 untuk penempatan di Direktorat Jenderal Bimas Islam ya. Kemudian di sini untuk di bagian ini malah di sini ada 80 formasi, pendaftarannya masih 0. Kemudian teman-teman juga bisa mengecek untuk lowongan dosen, misalkan ini adalah kita lihat yaitu P3K teknis, kemudian instansinya ini adalah misalkan Kementerian Agama, tingkat pendidikannya misalkan S2. Kemudian untuk di sini misalkan kita biarkan saja, misalkan di sini magister apa ya? Misalkan magister IPA, kita coba cari. Berikutnya akan difilter. Berikutnya di sini kita bisa scroll. Dari sini untuk dosen asisten dosen ahli dosen IPA ya, asisten ahli dosen IPA penempatan di IAIN Pontianak ini adalah kebutuhannya 1, namun pendaftarannya masih 0. Nah ini teman, ini adalah cara untuk kita mengetahui jumlah pelamar kita dan bisa mengatur strategi ya untuk berikutnya. Oke, demikian termasuk juga untuk P3K teknis. Ini teman-teman caranya sama, silahkan kalian pilih yaitu ijazahnya instansi teman-teman yang dilamar itu apa, misalkan Badan Pangan, kemudian pendidikan misalkan, ini silahkan dipilih, difilter, kemudian
Di sini kalian bisa klik cari. Di sini untuk pilih tingkat pendidikan ini kalian bisa filter lagi. Dan di sini untuk apoteker ternyata nggak buka ya, karena itu adalah untuk P3K kesehatan. Demikian caranya sama, silahkan cek sendiri ya teman-teman.